Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zawada Iha dengan NPM 203101310 dari Prodi Kedokteran Umum. Baiklah, hari ini saya akan menjelaskan tentang umroh dan haji. Yang pertama, latar belakangnya yaitu agama Islam bertugas mendidik zahir manusia, mensucikan jiwa manusia, dan membebaskan diri manusia dari hawa nafsu. Dengan ibadah yang tulus, ikhlas, dan akidah yang murni sesuai kehendak Allah, insya Allah akan menjadi orang yang beruntung. Ibadah dalam agama Islam banyak macamnya. Haji dan umroh adalah salah satunya. Haji merupakan rukun iman yang kelima setelah syahadat. Salat, zakat, dan puasa. Ibadah haji adalah ibadah yang baik karena tidak hanya menahan hawa nafsu dan menggunakan tenaga dalam mengerjakannya, namun juga semangat dan harta. Dalam mengerjakan haji diperlukan penempuhan jarak yang demikian jauh untuk mencapai Baitullah. Dengan segala kesyukuran dan kesulitan dalam perjalanan, berpisah dengan sanak keluarga yang hanya dengan satu tujuan untuk mencapai kepuasan batin dan kenikmatan rohani. Lanjut, dasar hukum perintah haji dan umroh yaitu seperti diketahui dalam setiap aktivitas ibadah adalah hal-hal yang bersifat fardu, wajib, dan sunnah, dan makruh. Di samping adalah juga mubah, boleh saja dikerjakan, dan haram. Dalam ibadah haji, fardu adalah sesuatu yang apabila tidak dikerjakan sesuai ketentuannya, maka ibadah hajinya tidak sah. Seperti tidak melakukan wukuf di Arafah. Wajib dalam ibadah haji atau umroh adalah sesuatu yang jika diabaikan secara keseluruhan atau tidak memenuhi syarat, maka haji atau umroh tetap sah, tetapi orang yang bersangkutan harus melaksanakan sanksi yang telah ditetapkan. Misalnya, kewajiban melempar jumroh. Bila ia diabaikan, maka ia digantikan dengan membayar dam atau denda. Semua yang sunnah bila dilakukan dan sesuatu yang makruh jika ditinggalkan dapat mendukung kesempurnaan ibadah haji dan umroh. Sedangkan sesuatu yang mubah tidak berdampak apapun terhadap ibadah. Nah, penjelasan untuk umroh yaitu pengertian umroh adalah secara bahasa berasal dari bahasa Arab yaitu umar yang bermakna berpergian. Sedangkan pengertian umroh adalah terminologi ilmu fikih adalah berpergian menuju ke Baitullah untuk melaksanakan serangkaian ibadah umroh yakni tawaf dan sa'i. Atau dengan kata lain, datang ke Baitullah untuk melaksanakan umroh dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Dengan demikian, dalam definisi ibadah umroh ada 4 unsur penting yaitu berpergian, Baitullah, rukun umroh, serangkaian ibadah umroh, dan syarat umroh. Hukum umroh adalah kalangan ahli fikih menyepakati legalitas umroh dari segi syarak dan ia wajib bagi orang yang disyariatkan untuk menyempurnakan. Namun mereka berbeda pendapat mengenai hukumnya dari segi wajib dan tidak ke dalam dua arus pendapat berikut. Pertama, sunnah muakkad. Ini adalah pendapat Ibnu Mas'ud, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad menurut salah satu versi pendapat, juga Abu Syur dan kalangan mazhab
hadiyah. Pendapat mereka didasarkan atas sabda Nabi SAW. Tak kalah ditanya tentang umroh apakah ia wajib atau tidak, beliau menjawab tidak. Namun jika kalian umroh maka itu lebih baik. Alasan lain, umroh adalah naks ibadah yang pelaksanaannya tidak ditentukan waktu, maka ia pun tidak wajib sebagai hal tawaf mujarad. Ketua wajib terutama bagi orang-orang yang diwajibkan haji. Pendapat ini dianut oleh Imam Asy-Syafi'i menurut versi yang paling syahih di antara kedua pendapatnya. Imam Ahmad menurut versi lain, Ibnu Haz sebagai ulama mazhab Maliki, kalangan mazhab Imamiyah, Asyabi, dan Atsuri. Pendapat ini juga merupakan pendapat mayoritas ulama dari kalangan sahabat dan lainnya. Dan mereka bersepakat bahwa pelaksanaan hanya sekali seumur hidup sebagaimana halnya haji. Syarat umroh secara umum, syarat-syarat haji dan umroh adalah sama, yaitu yang pertama Islam. Orang non-muslim tidak sah dalam melaksanakan haji dan umroh. Yang kedua baligh. Anak kecil tidak diwajibkan berhaji dan umroh. Yang ketiga berakal. Orang gila sebenarnya tidak mempunyai beban atau bukan seorang mukallaf. Yang keempat, merdeka. Dari merdeka ini adalah tidak berstatus sebagai budak. Yang kelima, istiqah atau mampu. Secara sepakat, para ulama mazhab menetapkan bisa atau mampu itu merupakan syarat kewajiban haji ataupun umroh. Ada rukun umroh. Rukun dalam ibadah umroh dibagi menjadi 4 bagian, yang mana tidak sah suatu ibadah umroh jika tidak mengerjakan rukun-rukun tersebut. Rukun umroh antara lain yang pertama ihram, tawaf, sya'i, dan tahlul. Pada rukun umroh, untuk lebih memahaminya adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama itu ihram. Bagi orang yang berhendak beribadah umroh, maka ia wajib melakukan ihram karena hal tersebut bagian dari rukun umroh. Kewajiban ihram. Dalam ihram ada 3 hal yang wajib dilakukan, yaitu yang pertama niat, yang kedua talbiyah, yang ketiga memakai pakaian ihram. Nah, niat itu tidak ada perbuatan yang dilakukan dengan sadar tanpa ada niatnya. Yang kedua, talbiyah, yaitu lafaz talbiyah adalah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata wa kawal mul la syarika lak. Nah, itu adalah lafaz talbiyah. Nah, selanjutnya memakai pakaian ihram. Para ulama mazhab sepakat bahwa lelaki yang ihram tidak boleh memakai pakaian yang terjahit, dan tidak pula kain sarung, juga tidak boleh memakai baju dan celana, dan tidak boleh pula yang menutupi kepala dan wajah. Lalu, untuk perempuan tidak boleh memakai sarung tangan, tetapi boleh memakai sutera dan sepatu. Hal-hal yang disunahkan pada waktu hendak ihram, yang pertama membersihkan badan, yang kedua memotong kuku, ketiga mencukur, keempat melakukan sholat ihram, kelima melebatkan rambut, keenam memakai wewangian. Hal-hal yang diharamkan dilarang dalam ihram, yang pertama kawin, yang kedua bersetubuh, yang ketiga memakai wangi-wangian, yang keempat bercelak, yang kelima memotong kuku, yang keenam memotong rambut, yang ketujuh menebang pohon, yang kedelapan melihat dirinya di dalam cermin, kesembilan
memakai pacar. Yang ke-10 memakai payung dan menutup kepala. Yang ke-11 memakai pakaian yang terjahit dan memakai cincin. Yang ke-12 berbuat kefasikan dan bertengkar. Yang ke-13 berbekam. Yang ke-14 membunuh hewan. Yang ke-15 memburu binatang. Lalu ada tawaf, merupakan salah satu dari rukun umroh yang wajib dilaksanakan. Adapun yang mengenai pembagiannya, ulama membagi menjadi 3 bagian, yaitu tawaf kudum, tawaf ziarah, dan tawaf wada. Tawaf ini dilakukan oleh orang-orang yang jauh, bukan orang Mekah yang sekitarnya ketika memasuki Mekah. Yang kedua, tawaf ziarah. Tawaf ziarah ini juga dinamakan tawaf ifda. Tawaf ini dilakukan oleh orang yang haji setelah melaksanakan manasik di Mina. Tawaf wada. Tawaf ini merupakan perbuatan yang terakhir yang dilakukan oleh orang yang haji ketika hendak melakukan perjalanan meninggalkan Mekah. Lalu ada sya'i. Ulama sepakat bahwa sya'i dilakukan setelah tawaf. Orang yang melakukan sya'i sebelum tawaf, maka ia harus mengulangi lagi. Terdapat hal-hal yang disunahkan bagi orang yang sedang melakukan sya'i. Di antaranya disunahkan menaiki bukit Syafa dan Marwah, serta berdoa di atas kedua bukit tersebut sekehendaknya hatinya. Yang kedua, melambaikan tangan ke Hajar Aswad. Yang ketiga, minum air zam-zam. Yang keempat, menuangkan sebagian air ke tubuh. Yang kelima, keluar dari pintu yang tidak berhadapan dengan Hajar Aswad. Yang keenam, naik ke Bukit Syafa. Lalu ada tahalul. Menurut pendapat Imamiyah, kalau orang yang melakukan umroh tamattu telah selesai bersya'i harus menggunting rambutnya, namun tidak boleh mencukurnya. Bila ia telah memotongnya, maka apa yang diharamkan baginya telah menjadi halal. Tetapi kalau meninggalkan menggunting rambut itu dengan sengaja, dengan ia bertujuan untuk melakukan haji tamattu dan berihram sebelum menggunting rambut, maka umrohnya batal. Ia wajib melakukan haji ifrad, maksudnya melakukan amalan-amalan haji, kemudian melakukan umroh mufaradah setelah amalan-amalan haji itu. Dan lebih utama adalah mengulangi haji lagi pada tahun yang akan datang. Lalu ada penjelasan tentang haji. Pengertian haji menurut bahasa haji dalam bahasa Arab berarti mengunjungi, ziarah, atau menuju ke suatu lokasi yang tertentu. Menurut istilah pada syara, haji berarti mengunjungi Ka'bah Baitullah di Mekah dalam waktu tertentu, kemudian disertai dengan perbuatan-perbuatan yang tertentu pula. Sedangkan menurut KBBI, haji adalah rukun Islam yang kelima, kewajiban ibadah yang harus dilakukan oleh orang Islam yang mampu mengunjungi Ka'bah pada bulan haji dan mengerjakan amal haji seperti ihram, tawaf, sa'i, dan wukuf. Pengertian haji dijabarkan di atas sesuai dengan pengertian firman Allah Subhanahu wa taala, wa iza ja'alna ubbata masyabatan linnasyi wa amanna wa uddidu min maqami Ibrahim musal wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail ila an tahira baitiha lito ifikna wa akifina wa urukai sujud.
yang artinya, dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah itu Baitullah, tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang nyaman. Quran Surat Al-Baqarah ayat 125. Hukum haji adalah fardu ain, wajib bagi setiap manusia yang mampu, wajib sekali seumur hidup. Haji merupakan bagian dari rukun Islam. Mengenai wajibnya haji telah disebut dalam Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma' kesepakatan para ulama. Dasar hukum haji, dalil Al-Quran. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan untuk melaksanakan ibadah haji sekali seumur hidup jika mampu. Allah berfirman, fihi ayanatu baitinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana aminan wallahi ala nafsihi jun baiti mani ustaqta'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ani alla minna. Mengerjakan haji merupakan kewajiban manusia terhadap Allah bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Quran Surat Ali Imran ayat 97. Dan ada juga dasar kewajiban haji dan umroh. Allah berfirman, sempurnakanlah haji dan umroh karena Allah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 196. Dalil As-Sunnah dari Ibnu Umar, Nabi SAW bersabda, yang artinya Islam dibangun di atas 5 perkara: bersaksi tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah dan mengaku Muhammad adalah utusannya, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berhaji, dan berpuasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari nomor 8 dan Muslim nomor 16. Hadis ini menunjukkan bahwa haji adalah bagian dari rukun Islam. Hurairah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah SAW berkhutbah di tengah-tengah kami. Beliau bersabda, wahai sekalian manusia, Allah telah mewajibkan haji bagi kalian, maka berhajilah. Lantas ada yang bertanya, wahai Rasulullah, apakah setiap tahun kami mesti berhaji? Beliau lantas diam sampai orang tadi bertanya hingga tiga kali. Rasulullah SAW lantas bersabda, seandainya aku mengatakan iya, maka tentu haji akan diwajibkan bagi kalian setiap tahun, dan belum tentu kalian sanggup. Hadis riwayat Muslim. 3. Dalil ijma. Para ulama pun sepakat bahwa hukum haji itu wajib sekali seumur hidup bagi yang mampu. Bahkan kewajiban haji termasuk perkara al-ma'lum minal dini bid-dororoh, dengan sendirinya sudah diketahui wajibnya, dan yang mengingkari kewajibannya dinyatakan kafir. Haji merupakan rukun Islam yang keempat, diwajibkan kepada setiap manusia yang mampu untuk mengerjakan. Selanjutnya ada syarat-syarat dalam haji. Yang pertama, Islam, baligh, berakal, merdeka, mampu, atau kuasa. Ada rukun-rukun dalam haji. Dalam hal ini, jika salah satu rukun haji tidak dilaksanakan, maka haji tidak sah dan tidak dapat ditebus dengan dam, diganti dengan menyembelih binatang kurban. Mad-Dawan 1986-38. Yang pertama, ihram disertai niat. Yang kedua, wukuf, berhenti di Arafah. Kecuali ibadah umroh, tidak diadakan wukuf di Arafah. Yang ketiga, tawaf di Baitullah. Yang keempat, sa'i antara Safa dan Marwah. Yang kelima, bersyukur untuk tahalul. Yang keenam, tertib. Ada kewajiban haji. Yang pertama, berpakaian ihram.
dari mikot. Yang kedua, bermalam di Musdalifah. Yang ketiga, bermalam di Mina. Yang keempat, melontar jumroh ula, mustah, dan akobah. Yang kelima, tidak melakukan perbuatan yang diharamkan pada waktu ihram. Adapun sunnah-sunnah dalam haji, yang pertama, mandi untuk ihram. Yang kedua, salat sunnah ihram 2 rakaat. Yang ketiga, tawaf kudum, yaitu tawaf karena datang di tanah haram. Yang keempat, membaca talbiyah. Yang kelima, bermalam di Mina pada tanggal 9 Zulhijjah. Yang keenam, bermalam di Arafah pada siang dan malam. Yang ketujuh, berhenti di Masy'aril Haram pada hari nahar 10 Zulhijjah. Yang kedelapan, berpakaian ihram yang serba putih. Yang sembilan, manasik haji. Nah, itu tadi penjelasan tentang haji dan umroh. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.